Baik, kami di sini dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Merancang dan Menerapkan Penggunaan Metode Pembelajaran IPS SD yang berlandaskan pendekatan ekspositori. Sebelum melanjutkan ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, saya Muharram selaku moderator dan juga teman-teman saya. Yang pertama, Putri Duratul Hikmah, yang kedua, Emma Santiana, dan yang ketiga, Imatul Aliyah. Untuk selanjutnya, kami akan memasuki materi. Baik, yang pertama, pengertian pendekatan ekspositori. Pendekatan ekspositori adalah pendekatan yang menekankan pada pengolahan materi pelajaran yang telah jadi atau sudah siap, yang mana telah disampaikan kepada siswa. Dalam hal ini, guru memberi pesan yaitu materi yang telah siap sehingga siswa tidak perlu mencari, menemukan, dan memecahkan sendiri. Pendekatan ekspositori lebih menekankan pada kegiatan guru yaitu teacher-centered. Guru berperan sebagai berikut. Guru berperan sebagai penyampaian materi pelajaran, pembimbing dan mengarahkan kegiatan kepada siswa, serta mendukung dan memperkuat informasi agar dipelajari oleh siswa. Dalam kegiatan belajar mengajar, dengan pendekatan ekspositori yang penting adalah menentukan informasi apa yang akan diberikan kepada siswa. Selain itu, harapan-harapan apa yang harus diingat dan diserap oleh siswa dari informasi yang telah disampaikan oleh guru. Jika dikaitkan dengan jenis komunikasi, maka pendekatan ekspositori termasuk satu arah, yaitu dari guru kepada siswa. Komunikasi satu arah adalah jenis komunikasi yang mementingkan pemberi informasi, yaitu pemberi pesan, penerima informasi, penerima pesan bersifat pasif. Yang aktif adalah pemberi pesan, misalnya informasi lewat radio. Satu bentuk metode mengajar yang berlandaskan pendekatan ekspositori adalah metode ceramah. Dalam proses pembelajaran yang menggunakan metode ceramah, guru menyampaikan materi pelajaran secara lisan. Murid atau siswa hanya mendengarkan, pasif. Agar lebih aktif, perlu diberi variasi. Misalnya, dalam menjelaskan digunakan alat peraga, yaitu media, yang berupa peta atau lain sebagainya. B. Cara merancang penggunaan metode pembelajaran IPS di SD yang berlandaskan pendekatan ekspositori. Dalam merancang penggunaan metode ceramah, sebagai contoh pendekatan ekspositori, perlu terlebih dahulu diketahui sifat-sifatnya yang kurang baik, yaitu berikut ini. 1. Kurang memberikan kesempatan untuk bertanya atau berdiskusi memecahkan masalah, sehingga daya serap siswa kurang tajam. Yang kedua, kadang-kadang pernyataan atau penjelasan lisan sukar ditangkap, apalagi jika menggunakan kata-kata asing. Yang ketiga, kurang memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kecakapannya untuk mengeluarkan pendapat. Yang keempat, kurang cocok untuk anak yang tingkatnya abstraksinya masih kurang. Yang kelima, dapat menimbulkan kebosanan siswa dan verbalisme. Langkah-langkah dalam melaksanakan metode ceramah adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan kegiatan pendahuluan. Nah, adapun melakukan kegiatan pendahuluan yaitu A. Menjelaskan tujuan pembelajaran. B. Mengemukakan pokok-pokok materi yang akan disajikan. C. Memancing pengalaman siswa yang relevan dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan. 2. Menyampaikan bahan pelajaran dengan memperhatikan faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, perhatian siswa. Yang kedua, menjelaskan materi pelajaran. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran sedapat mungkin bervariasi. Ketiga, menutup pembelajaran dengan kegiatan sebagai berikut. A. Menarik kesimpulan dari bahan pelajaran yang akan disampaikan. B. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanggapi kembali bahan pelajaran yang telah dipelajari dengan menghubungkan mata pelajaran lain. C. Melaksanakan penilaian akhir untuk mengetahui sejauh mana pencapaian pembelajaran. Dan D. Tidak lanjut. C. Menerapkan
menunjukkan penggunaan metode pembelajaran IPS sekolah dasar yang berlandaskan pendekatan ekspositori. Contoh untuk menerapkan pendekatan ekspositori atau metode ceramah diambil dari kurikulum Merdeka kelas 6 semester 2. Yang pertama, kompetensi dasar, kemampuan memahami gejala alam dan sosial negara Indonesia dan negara tetangga. 2. Materi pokok, gejala alam dan sosial Indonesia dan negara tetangga. 3. Hasil belajar. A. Membandingkan gejala alam negara Indonesia dengan negara-negara tetangga. B. Mendeskripsikan gejala sosial Indonesia dan negara-negara tetangga. 4. Indikator. A. Menunjukkan pada peta letak nama dan negara-negara tetangga. B. Membandingkan ciri-ciri gejala alam Indonesia dengan negara-negara tetangga. C. Membandingkan ciri-ciri gejala sosial di Indonesia dengan negara-negara tetangga. D. Memberi contoh sikap waspada terhadap gejala sosial di Indonesia. Setelah memahami materi pokok, hasil belajar, dan indikatornya, guru dapat memilih materi apa yang dapat dijelaskan dan materi apa yang diberikan sebagai tugas. Dalam memilih materi, perlu memperhatikan sumber serta fasilitas yang tersedia. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Melakukan kegiatan pendahuluan. A. Menjelaskan tujuan pembelajaran. B. Mengemukakan pokok-pokok materi. C. Memberikan apresiasi. Misal guru bertanya, siapa yang pernah mencari kotak Bangkok di Singapura dalam peta? Di negara apa kota Bangkok dan kota Singapura? Selanjutnya guru menjelaskan letak kota Bangkok dan Singapura. 2. Menyajikan bahan pelajaran. Untuk menyajikan bahan di atas, guru menggunakan peta Asia Tenggara. Dijelaskan letak negara-negara dan ibu kotanya masing-masing. Setelah dijelaskan ciri-ciri gejala sosialnya. 3. Penutup pelajaran dengan kegiatan. A. Membuat kesimpulan. B. Memberikan kesempatan kepada untuk bertanya atau menanggapi materi yang telah diajarkan. C. Melaksanakan evaluasi dan tidak lanjut.